Tayasa Banten, Pangeran Anom Purbaya. Benar itu jawaban. Benar, Kapten Ruiz. Jawaban saya seperti itu. Betul. Dan saya utusan khusus yang dikatakan tadi dikirim oleh Tuan Besar Johannes Kamhuis. Ini pasukan saya. Untuk siap. Hari sudah mulai gelap. Tuan Pangeran sebaiknya bersiap-siap. Besok pagi-pagi kita berangkat dengan kereta kuda. Nyonya-nyonya bisa beristirahat. Untuk siap. Saya juga akan memeriksa lagi pasukan, menjaga keamanan sekeliling. Coba kamu jaga Tuan Pangeran dan nyonya-nyonya dengan baik ya. Siap. Baik. Laksanakan ya. Pangeran, nyonya. Untuk Kanjeng Pangeran. kelihatannya bajumu ini terlalu kecil. Tidak sesuai dengan badannya. Kanjeng Pangeran benar-benar teliti. Bajuku ini memang kecilan. Makanya Kanjeng jangan sampai memakai baju seperti ini. Tentu tidak pernah, Letnan Untung. Sudah lamakah engkau memakai baju ini, Letnan Untung? Ceritanya panjang, Kanjeng Pangeran. Kalau boleh, saya sedikit bercerita mengenai siapa saya. Silakan. Dulu saya ditemukan di Bali. Saya tidak tahu saya orang Bali atau orang Sumbawa. Menyedihkan sekali. Kemudian saya dijual oleh saudagar dari Gresik menjadi budak kacung di Batavia ini. Sampai akhirnya saya ditemukan oleh Mayor Moore. Beliau mencintai saya diberi nama Untung dan diangkat sebagai anak. Kalau gitu memang kau beruntung. Sepertinya begitu kan, Pangeran. Sehingga keberuntungan saya masih berlanjut. Tetapi dengan tumbuh dewasa, saya jatuh cinta, Kanjeng Pangeran, Sembrono kamu, Untung. sama anak Pangeran Moore, Susana. Setiap saat dikasih uang, tapi uang itu untuk teman-teman yang ada di luar benteng. Akhirnya saya ketangkap oleh Mayor Moore dan dipenjara. Bukan masalah uangnya, tetapi kenapa uang itu saya gunakan untuk melawan VOC. Sudah menjadi tekad saya melarikan diri dari penjara. Dan sejak itu setiap malam, saya dan teman-teman menyerang pos-pos company di Batavia. Akhirnya saya dinyatakan buronan dan orang yang harus dibunuh oleh pemerintah VOC. Sampai akhirnya saya melarikan diri di bumi Periangan sini dan ketemu sama teman lama saya tadi, Kapten Ruiz, teman saya sejak kecil. Dia lindungi saya, diangkatlah saya jadi pasukan Belanda versi pribumi. Cukup beruntung punya pasukan versi pribumi, versi VOC. Nah, dengan kapten di pundak saya memimpin teman-teman ini sebagai pasukan VOC pribumi dan diajaklah menjemput Pangeran. Pangeran, kelihatannya Pangeran benar-benar risih dengan baju saya ini. Tapi saya benar-benar menyesal mendengar berita tadi. Kenapa Pangeran menyerah? Saya sedih, Pangeran. Sebagai bangsa Indonesia yang dijajah, kenapa Pangeran mau menyerahkan diri pada Belanda? Betul. Dulu pasukan Banten sangat sulit untuk ditembus oleh pasukan Kompeni. Kalau sudah bertempur, pasukan Banten seperti banteng ketatok. Tetapi sekarang pasukanku sudah lemah dan banyak menderita kekalahan. Bahkan kena wabah penyakit sehingga banyak jatuh korban. Bahkan akhir-akhir ini saya dapat laporan harga BBM juga naik. Sampai ke Priangan gitu, Pangeran. Apalagi gas juga naik. Ya kalau naik saja tidak apa-apa, dicari di tempat pasar juga susah. Saya juga sedih. Maka saya ingin bermaksud menghentikan perang supaya tidak jatuh korban Vietnam itu. Maka aku menyatakan menyerah untuk berunding. Nanti kalau perundingan itu berhasil,
maka aku dipulangkan ke Banten, aku akan membangun perjuangan. Kanjeng Pangeran, walaupun tugas saya adalah menjemput Pangeran Purboyo, tapi saya tidak bisa mengantar Pangeran ke Batavia karena saya seorang buronan, pasti ditangkap di sana. Untuk itu, izinkanlah malam ini saya dan teman-teman akan meninggalkan tempat ini. Kang Mas, kalau begitu saya ikut berjuang dengan untung Kang Mas. Iya Kang Mas, saya juga ikut Kang Mas. Hormat Lenan! Erhut datang. Apa kamu pasukan pribumi? Betul Lenan. Di mana Kapten Ruiz? Kapten Ruiz sedang memeriksa wilayah sini dan saya ditugaskan menjaga Kapten Pangeran Purboyo. Mengapa, Letnan? Kapten Ruiz yang bekerja, bukan kamu, Letnan? Itu perintah Ruiz! Di mana Kapten? Di mana Purbaya sekarang? Beliau. Aku Pangeran Purboyo. Pangeran, hormat! Pangeran, saya Letnan Dekvong. Jadi saya ditugaskan oleh General Johannes Campus untuk membantu Kapten Ruiz menjaga Anda berangkat ke Batavia. Sebab pasukan-pasukan pribumi itu tidak dapat dipercaya. Yang saya dengar banyak korupsi, lagi dikejar-kejar KPK itu. Benar, Pangeran. Wilayah Priangan, khususnya Cianjur bahkan beras sudah tidak ada di sana. Di situ banyak penguasa-penguasa daerah bikin aksi, demonstrasi yang tidak jelas. Begitu, Pangeran. Siap, Pangeran. Saya Kapten Covilier untuk berpanjang sana kepada Bapak. Cara latihan Kapten. Terima kasih, hormat kalian aku terima. Lalu ada keperluan apa? Oke, jadi pangeran saya datang untuk mengawal pangeran ke Batavia. Begitu orang katanya. Bagaimana untuk? Ya. Kanjeng Pangeran, sepertinya saya tidak jadi bertugas untuk mengantar Pangeran ke Batavia. Inilah perlakuan mereka kepada pasukan VOC versi pribumi. Walaupun mereka bersedia mati, berjuang buat VOC, tetap tidak pernah dihargai. Untuk itu, Yang keras untung, yang keras kalau memang bicara semuanya itu nggak yang didengar sama keras. mereka. Lenan, izinkan saya mencari Kapten Ruiz. Tunggu dulu. Kayaknya saya juga pernah lihat Letnan ini. Tiap hari latihan ketoprak. Oh iya. Kamu itu kurang ajar. Kupverdom, vervilet. Suka mencuri dananya company. Mutilasi saja dia. Dan PH-nya noni-noni.
Bangsat ini malah dicek. Yang ini belum mati. Bergerak terus. Saya tidak mau. Pojok mulet-mulet. Pingsan. Kiai Mun. Yang Aduh, Kiai Mun. Sepertinya sudah mulai diketahui. Ayo, kita pergi. Mari. Tunggu Onto. Kang Mas, izinkanlah saya mau ikut berperang Kang Mas. Saya juga Kang Mas. Nanti kita ketemu di Banten Kang Mas. Jangan khawatir Gusti Pangeran. Kami yang selalu menjaga istri-istri Anda. Kami juga ikut pangeran. Tapi Perempuan loh nanti. Kalau ada apa-apa gimana? Iya. Saya nggak takut mati kok. Iya Kang Mas. Yai Pendekar. Oh, saya mengerti tekad perjuanganmu. Saya tidak bisa menahan semangatmu. Untung, Pangeran, aku titipkan kerabatku ini kepadamu. Tapi hati-hati menjaganya, Untung. Saya akan jaga dengan baik-baik, Pangeran. Jangan sampai diambil juga loh, Untung. Jangan khawatir Anda. Ya percayalah pangeran. Lalu bagaimana Yai dan Kanda semua? Saya tetap Saya tetap derek. Baik, terima kasih Untung. Aku titipkan kerabatku kepadamu. Tetaplah berjuang. Ada apa? Royce, Kau teman baikku. Ambil senjatanya. ada apa Untung? Aku kawan baikmu. Aku tak bisa jelaskan. Berbalinglah, agar aku tidak bisa melihat wajahmu. Silakan. Ada apa? Aku titip kerabat. Untung. Silakan. Sampai kita berjumpa kembali. Mari Kang Mas. Mari Pangeran. Selamat berjuang. Nyai, ayo. Ya. Lanjutkan. Siap. Hah? Ada apa, Pangeran? Ada apa ini? Ini senjatamu. Kapten Ya Royce. memang, ini senjata saya baru pinjam tadi di belakang. Kapten Frank telah menerima tugas untuk menggantikan pasukanmu. Batavia tidak percaya kepada pasukan pribumi. Begitu. Kavalier telah mengenali Untung sebagai buronan company. Hah? Untung ketahuan. Lalu ketahuan. Untung ketahuan. Jadi sebaiknya Tuan Pangeran bisa katakan saya Kapten Royce Clark datang dengan Pangeran menjemput Pangeran dengan pasukan pribumi, tapi bukan dengan Untung, Tuan. Aku akan katakan demikian. Baik, terima Nampaknya kasih. Pasukan kita akan mulai. Kita bereskan pasukan kita. Selesaikan. Ayo, bangun, bangun. Kalian ini Malam ini kan nyewa kursi ya. Gak ada kursinya. murah kursi. Kursinya sudah dibeli di Senayan semua. Anggarannya terbatas. Yai Ratu. Mboten dawuh Kang Mas. Wis rada suwe aku ora sowan ora menyang keputren. Piye kabarmu lan putra-putriku?
Panjenengan nika lho Kakang Mas kagungan garwa, kagungan putri. Ora nate dendangi tindak pundi kemawon Kakang Mas. Dan disikin aku dibenung jadi dirjen migas, saya kini selengser jadi balik yang keraton. Oh, Berarti sudah tidak lagi jadi dirjen. Ora saiki aku jadi Rektor. Pantesan tugas naik. Tapi kan sama saja. Udah nggak jadi dirjen migas, sekarang staf ahli menteri masih ada gasnya juga. Eselonnya sama mas. Hah? Eselonnya sama. Eselonnya sama kan? Yang sewu ngendika dados rektor, rektor menapa Kakang Mas? Saiki aku jadi rektor IPB. Wah, itu Institut Pertanian Bogor. Institut fleksibel banget. Institut Pospo Budoyo. Oh ngaten. Alias Institut Ketoprak. Oh ngaten. Rektornya ketoprak aja kok bangga. Inggih Kakang Mas, sedaya putri mboten kirang menapa sembah bekti dalem kemawon katur Kakang Mas. Dak tompo Yayi Ratu, kepenakno dhisik aku tak ndangu para Sentono lan para Dipati. Kayaknya kelihatannya mesra ya. Mesra sekali malam ini. Sebab Bu Luluh nggak ada. Kang Mas Sunan, berkat doa restu Kang Mas Sunan, Dimas dan keluarga kepegeran, ayam tentrem. Lali, Nek. Sudah latihan 4 Tapi kali kok ini lupa. dekat pemilu nih. Dekat pemilu, Oh, dekat pemilu. partai-partai makin akeh. Ono partai kucing, partai tikus, Kolor hijau. partai kambing. Kolor hijau belum. Tapi situasi aman terkendali Kang Mas. Terimalah sembah baktiku Kang Mas. Terima kasih Dimas Puger. Fatih Nerang Kusumo. Nyun Suwun melaporkan mungkin sebagai penanggung jawab keamanan di Mataram. Walaupun kami sudah bekerja keras, tapi mohon maaf masih terjadi kerusuhan di sana sini, situasi masih rawan. Kanjeng Sunan bertahta 1 tahun sudah ada gerombolan besar Wonokusumo yang kita hadapi. Alhamdulillah kita bisa basmi habis itu dari Gunung Kidul. Tapi kemarin Raja Namrud dari Banyumas juga mengangkat senjata, dapat pula kita tumpas. Kemarin Pangeran Puger baru saja memimpin tentara besar Mataram menumpas gerombolan sisa Wonokusumo di wilayah Wis gak apa-apa lali ya ora apa-apa. Nanti para dipati lebih memperinci laporannya, tapi demikian Kanjeng Sunan masih agak rawan suasana. Mohon maaf Kanjeng Sultan, maklum biasanya jadi pendeta sekarang jadi patih terus itu. Naik pangkat. Turun, sudah. naik. Naik pangkat. Naik. Para Dipati, aku seneng jadi Sunan iso ngangkat Dipati tanpa pilkada. Sampai saking akeh Dipatiku aku lali jenenge lapor dhewe-dhewe. Silakan. Apa? Hati-hati kalau ngomong sama yang punya ketoprak itu susah. Salah, bener menang terus. Dhisik Tahu lo lapor men? yo. Metamen. Sebentar. Diam semua. Bapak mau bicara dulu. Loh kok Bapak? Sultan. Sultan ini kemarin marah. Nggak boleh bicara sendiri. Sekarang kalau marah-marah maklum sudah 2 minggu ditinggal ibu terus. 3 minggu Mas. Ya? 3 minggu sudah 3 minggu. Mohon maaf, ini Adipati apa Lurah? Adipati kok kayak Lurah Malaka aja. Oh, Adipati Cakraningrat dari Sampang Madura. Madura Barat. Hah? Madura Barat. Tapi logatnya kayak Cimahi Mas. Hah? Adipati Cimahi kali. Dulu di Cimahi pindah kontrakan habis pindah ke Sampang Madura. Mungkin salah peran nih. Iya. Lama di Bandung terus jadi Madura. Wes sedang lapor. Cakraningrat laporkan keadaan Madura. Baik, Kanjeng Sunan. Kaulo Cakraningrat Dipati Sumenep Madura Barat. Kaulo ngaturaken tata tentrem. Gusti Adipati Cakraningrat,
Biasanya orang Madura itu kalau ngomong nggak pakai begini. Loh maaf Gusti, kalau saya ini Sempang Madura sudah beres semua. Jadi tidak ada apa-apa. Lah sampean kenapa nggak main jadi DE? Kenapa? Tukeran. Tahu latihan ngopo? Nah kalau saya sekarang ini jadi adipati di Semarang, suruh jadi adipati ngerangkep Sampang Madura. Ini honor saya cuma 1 loh ini. Kalau 2 nggak apa-apa. Loh, saya ketoprak asli, situ direktur semua. Jangan Indra, lanjutkan laporanmu. Tapi maaf, ini tangannya jangan gini kayak takut kehilangan burung saja. Nah, digoyang sedikit, digoyang. Mohon maaf Kanjeng Sultan. Oh, gitu loh. Meskipun di Sumenep diajarin nih. Loh, maaf, nun sewu. Gini loh, Gusti. Sampai itu ya, Pak. Mohon maaf Kanjeng Sultan. Saya ini adipati Sampang Madura. Jangan sampai ada apa-apa. Mohon maaf Gusti Ayu. Alah, gitu. Saya dari tadi kepingin nyubit pokoknya. Bagaimana perkembangan jembatan Suramadu? yaitu Sunan, jembatan Suramadu dimaksudkan untuk merapatkan Jawa dan Madura. Tapi tidak rapat-rapat sehingga kami membuat sari rapat untuk Hati-hati yang nggawa hadiah karo Sunan. Iku jenenge gratifikasi lho. Sari rapet. Jangan khawatir. Kalau minum sari rapet jangan banyak-banyak. Tetangga saya itu sudah minum sari rapet 6 bungkus. Nggak bisa kencing itu tulisannya. Caranya mulai gini terus. Kanjeng Sunan, amin. Soal gratifikasi jangan khawatir. Ini nilainya di bawah 1 juta rupiah. Nah, Jadi aman ya? aman. Kanjeng Sunan, sebelum saya lupa, saya ingin melaporkan. Saya Jengrono dari Dipati Surabaya. Dipati Surabaya melaporkan bahwasanya seluruh keadaan di Surabaya tidak ada kekurangan apapun. Tidak ada busung lapar, tidak ada antri bensin. Semuanya serba tersedia. Dan gerombolan-gerombolan yang ada datang semuanya sudah ditumpas. Jadi di sini angkatan darat, angkatan laut semuanya sudah mempertahankan Bandar Surabaya. Tetapi di sini saya lihat ada kesemrawutan di bidang lalu lintas di Bandar Surabaya itu, di mana banyak kapal-kapal company dan kapal-kapal perdagangan yang parkir seenaknya dan mereka lalu lalang tidak teratur. Jangan diganggu. Biarkan mumpung apal dia. Ya, makanya. Jadi tidak karu-karuan, sehingga yang terjadi seperti Metro Mini 75 tidak karu-karuan, di mana saja dia berhenti. Jadi dalam hal ini kami melaporkan seperti itu, keadaan di Bandar Surabaya aman, sejahtera. Sebentar. Ngidul sebentar, ngidul sedikit ke Jombang. Kenapa itu Rian kok sampai merajalela di situ? Ya, itu dikarenakan Bapak itu sebetulnya salah satu. Betul Kanjeng Sultan. Sebenarnya Rian itu adalah keponakan saya sendiri. Ngawur aja sampean itu. Ciri-cirinya jelas, resleting ning guri kuwi. Ojo ngono lho kamu. Kanjeng Sultan, kula Adipati Pasuruan. Maduranya banyak. Jalannya lurus, keamanannya terjaga. Sebelah selatan itu banyak hasil laut sehingga saya bebaskan orang mencuri hasil laut di tempat saya. Di utara sawah-sawah menguning. Bahkan di sana sudah ada sistem baru. Tanpa perlu menanam, langsung ekspor. Pinter wartawan ini kalau Loh, caranya kita impor dulu, kita ekspor lagi. Itu kan caranya, tergantung. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah di sebelah timur. Ya. Di sana banyak gerombolan. Sudah 2 tahun ini, di sana diganggu yang namanya lumpur. Saya sudah lapor kepada Gusti.
1074 kali tidak pernah ditanggapi. Ini lumpur mau diapakan? Ini lumpur akibat gempa apa akibat lumpur, Mas? Saya tidak tahu. Yang jelas kemarin hasil lumpur itu untuk pesta perkawinan yang begitu besar. Tak kasih tahu. Tak kasih tahu ya. Ini mantan Dirjen Migas. Jangan ngomong soal lumpur-lumpur. Lumpur itu bisa mampet. Ini staf ahli ini. Lo udah apa-apa. Lumpurnya bisa mampet. Kasih resep dari Madura, kasih jamu sari rapat Madura, lumpurnya mampet begitu. Oh gitu ya. Nggak usah berdebat. Iya Gusti, gitu aja kasih sama jamu sari rapat. Wih, Joko, gimana Dipati aku lali jenenge ora tau latihan nih. Kula Adipati Kendal. Sebentar, gredeg kasihnya gini. Mas. Pertama main ketoprak itu Gusti. Sampai itu ngawur aja. Ini baru pertama kali main ketoprak. Pelabuhan Kendal sudah diperbaiki dan diperluas. Semuanya serba canggih, Gusti. Bisa dibuat sandar kapal dagang dan kapal perang Mataram. Harus pelayaran gimana? Lancar. Ini pipa minyak sana. Pipa minyak sudah dibereskan. Pokoknya semuanya lancar. Mas Adipati, jangan terlalu kaku ngomongnya. Kalau tangannya bergerak, sininya juga bergerak. Jadi gini. Dilihat dari sana kayak celengan semar ini. Ini Gusti Adipati. Gini. Bukan maksud saya ini enggak kaku gitu loh. Nah, Kang Mas, coba tangan saya tak pegangin dah. Enggak usah ngomong. Terus gini. Dah, matur. Jadi yang penting Gusti Kendal bisa jadi komando laut Mataram dan bandar perdagangan, bukan bandar narkoba. Bagus. Iya. Ya Ratu, Dan jauh, Kakang Mas. koyoke Yang satu belum laporan. Ini dari mana nggak jelas saya. Dibayar. Madura dia bisa ngomong. Nggak jelas. Dipati nongol dari belakang ini. Semua Dipati ditanya, saya nggak ditanya sama sekali. Padahal sama-sama MU. Apa yang you? Mataram United. Mataram Gusti, kalau belum kenal, saya kenalkan, saya adalah Adipati Semarang Sindurjo. Aman, tentrem, Kertoraharjo. Kemiskinan sudah habis semua di Semarang. Dulu saya sebelum jadi Adipati, 5.000 rakyat di Semarang miskin. Begitu saya jadi Adipati, tinggal 2.000 kemiskinan. Berkurang, yang 3.000 mati semuanya. bagus. 3.000 mati semua. 1.000 bunuh diri. 1.000 busung lapar. 1.000 nyolong keprok mati. 3.000 kurang. Tapi kan tinggal 2.000 Gusti. Sekarang Kaliwungu dan sekitarnya sudah pisah dari Semarang Gusti. Banjir. Hah? Banjir. Wow, syukur alhamdulillah. Sekarang tambah Banjir. banjir gimana? Tambah dhuwur. Banjir tambah tinggi. Pengungsi semuanya sudah saya amankan Gusti. Nggih. Persediaan makanan gimana? Belum ada yang satu dilaporkan. Apa? Witing Tresno jalanan saka Eketan 5 enggak mbok laporke. Kamu ngawur aja. Eko ini wong sing jenenge namanya Eko juga. Weh Dipati Eko, tak tugasi apa kowe? Ini begini Kanjeng Sultan Lulu. Eko sapa iki? Eko siapa ini Pak? Eko ini apa? Eko ini Pak. Dua-duanya Eko. Gini Kanjeng, saya ditugasi untuk mengembangkan salah satu kesenian yang namanya GCC. Apa itu GCC itu? Gong campur sari campur tokoh. Apa itu? Sebentar lagi udah tayang di TVRI ini Gusti. Jelaskan coba. Gong campur sari campur tokoh itu ada campur sarinya, ada tokoh-tokoh yang peduli akan kebudayaan, seni budaya kita. Jangan sampai yang namanya campur sari ini jangan sampai yang namanya campur sari dan gong yang milik leluhur kita ini diakui oleh negara tetangga kita gitu. Bagus Dipati Eko. Tak kasih hadiah kamu, besok kamu saya copot. Dicopot, dicopot apanya gitu? Copot kopiahnya. Copot kalau jangan gitu dong Kanjeng Sultan.
Yang terus terang saja, saya ini sudah lama mengabdi di Mataram sini. Apapun yang terjadi bukan di Semarang saja, di sekitarnya akan saya laporkan. Saya tidak senang sama sekali dengan yang namanya VOC itu. Gak seneng. Nek aku gak seneng yo. Tapi anaknya ayu-ayu ya. Anak sopo? Anaknya VOC ayu-ayu. Aku gak seneng VOC. Anaknya aku seneng. Ini mata keranjang loh Gusti Adipati satu ini. Dia nggak seneng dengan Belanda, tapi anaknya Belanda Seneng. rentengin semuanya sama dia Gusti. Tadi cukup. Dan Yai Ratu Wonten dawuh sinuwun. nyatana nyatanya. kok bilang nyatanya dengan nyatanya jadi nyatana. Kerajaan Mataram sedang kisruh, masih banyak gerombolan-gerombolan. Bagaimana ceritanya? Benar sinuwun. Panjenengan belum 5 tahun kok. Lah iya, gak ngerti. Belum 5 tahun kok ya mesti dicopot. Injih. Jadi artinya masih banyak perusuh-perusuh yang harus dibinasakan. Hak angket bentar. Hak angket. Dan saya cuma mengingatkan sinuwun, panjenengan itu punya perjanjian dengan company. Mataram punya perjanjian dengan company. Di dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Mataram harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada company. Saya cuma bisa mengingatkan waspada sinuwun, waspada. Kang Mas, menindaklanjuti laporan para adipati, kita harus hati-hati. Kita tak harus tahu mana yang wewenang Mataram, mana yang wewenang Londo-Londo itu. Sebagai contoh tadi, Bandar Surabaya sebetulnya itu sudah kewenangan company. Tapi laporan tadi dari Dipati-Pati, Kang Mas, yang menyatakan bahwa Dipati-Pati Rembang itu Pati mana Pati? Orang Pati nggak masuk. Sudah ada. Tadi cuma titip salam dari Bupati Ponorogo tidak bisa datang. Bupati Ponorogo tidak bisa datang karena kemarin kalah pilkada dan gila. Ya, titip salam saja. laporan bahwa Kaulo Rembang itu pada diusir keluar dari wewenang company. Tapi Dipati yang lain melaporkan Kaulo Rembang ini disuruh masuk ke wilayah Purwodadi dan Blitar. Ini sebenarnya ada apa, Kang Mas? Kayaknya ada rahasia, Kang Mas. Seperti ada kucing di balik batu. Loh, kucing kok di balik batu? Kucing kecil itu. Kucing kok di balik batu? Udah di balik batu. Ada. Itu ada. Itu namanya kucing garong. Kucing. Nanti sebentar lagi dijoget. Oh, kriminal cat. Aku mengakui waktu Romo Sultan Agung dulu memerintah dengan keras sehingga banyak Kaulo Mataram yang sakit hati. Makanya waktu Mataram runtuh tidak ada yang membantu aku mempertahankan tahta itu, merebut kembali tahta itu, sehingga aku bekerja sama mengikat perjanjian dengan para company-company. Wah, aku diikat oleh company-company itu. Aku menyadari aku kehilangan kebebasanku karena diinjak-injak oleh company. Kehilangan harga diriku. Aku menyesal. Aku merasa bersalah. Maklumlah, Sultan juga manusia. Beginilah tadi sambutan dari Bapak Wali Kota Jakarta. Akhirnya aku menyadari, aku kumpulkan semua kekuatan untuk melawan company. Semarang aku amankan, pisahkan semua dari kegiatan dari Semarang supaya company tidak bisa masuk ke daerah pedalaman. Di Rembang, tukang-tukang saya singkirkan supaya pengrajin-pengrajin tidak bekerja untuk company. Betul, bagus Kang Mas. Tidak melayani kapal-kapal company, tidak ada kayu yang dijual keluar Jawa. Jadi company nggak dapat duit ya, kurang lah. Saya buat pelabuhan
supaya pelabuhan Semarang sepi, pelabuhan-pelabuhan yang baru ini menghasilkan pajak untuk Mataram. Makanya mereka bayar pajak karena mereka orang bijak semua. Kata Dirjen Pajak, orang bijak itu taat pajak. Orang bayar pajak diinjak-injak. Wah, itu. Begitulah. Kalau memang kemauannya begitu, kami semua di Pati akan mendukung apa yang menjadi kersanya Kanjeng Sultan. Mohon maaf Kang Patih. Ini siapa? Ini anakku. Nerangku semua. Wani-wanine kowe nang ngarepe Sunan rangkul-rangkulan bermesra-mesraan. Menika anak kula. Oh, anak ketemu gede. Kang Mas, iki diajeng Ketemu wis ayu. Ya, diajeng gusi-gusimu. Iya betul. Sudah sewajarnya kalau seorang anak ketemu sama orang tuanya. Gimana tadi? Tadi begini sudah lama nggak ketemu bapak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Coba umpamanya saya bapak. Yolah, yang udah Gusti Kusumo, hati-hati sebelahmu ku Pak Pandri, Bu Pandri nonton. Oh, ya maaf. Wah, mesti direktur yang dipepet terus. Ini penjual batu bara ini. Nah, yang satu lagi ini siapa ini? Saya Ayu Ningrum. Rondo kempling. Apa itu? Biar aku yang tanya. Sekali-sekali Sunan juga pengen tanya wanita. Tanya aja. Sopo iki Cahayu? Saya Ayu Ningrum Kanjeng Sunan dari Banten. Aduh ya. Banten, Banten loh. Gusti Ayu mesti cemburu itu nanti itu. Saya mengaturkan sembah Kanjeng. Begitu juga saya Kanjeng Sunan mengaturkan sembah. Tak tompo sembahmu. Kanjeng Nggih, Sunan, Kanjeng Sunan. hormat saya untung Kanjeng. Untung siapa ini? Lah, ini kayu. Nek untung gedung bundar apa untung mana ini? Yang buka bengkel kali. Kok buka bengkel? Bengkel apa permata? Kasusnya pidana dan perdata ini. Nek kanan perdata nggawa data, nek pidana ya aja nggawa data to ya. Itu kan kebodohan urip. Menerima duit ora iso. Tapi nangis ini. Nangis bisa. Untung, mohon maaf. Untung dari mana tuh? Bermain barong sewa dagangnya. Tung. Untung. Itu kan orang Padang. Untung Padang.